Nguntit-menguntit, retas-meretas, kok menjadi sesuatu yang biasa banget ya akhir-akhir ini? Maksud kamu? Ya kan kemarin nguntit-menguntit Densus 88 ke Jampitsus, sekarang malah parah lagi. Sistem cyber negara kita diretas. Menariknya nih ya, semua ini terjadi di tengah viralnya kasus korupsi dan judol. Ada korelasinya nggak tuh? Iya benar, ada serangan ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2. Dari peretasan ransomware ini berdampak ke 210 instansi negara, mencakup 43 kementerian dan lembaga, 9 provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota. Dan dari ini semua tuh ya, yang paling berdampak itu keimigrasian, yang notabene-nya adalah soal mengganggu pelayanan publik, layanan visa, izin tinggal, tempat pemeriksaan imigrasi, paspor yang berdampak, layanan visa on arrival, sistem manajemen, sampai ke dokumen keimigrasian. Setahu aku nih ya, tipe ransomware yang digunakan buat nyerang PDNS juga jenis ransomware dari Lockbit 3.0 Braincheaper. Berbahaya banget ini loh, karena udah nyerang data nasional negara. Lockbit ini tuh grup ransomware yang sebelumnya juga pernah terlibat kok sama kasus peretasan di Indonesia 2023 lalu. Ingat nggak kasus PT Bank Syariah Indonesia atau BSI Tbk? Ingat lah, heboh banget itu. Polanya hampir sama lagi. Mereka bocorin data nasabah BSI di situs dark web dan berujung minta tebusan juga kan. PDNS juga dimintain tebusan kan sama pemerintah. Kalau nggak salah sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Pak Budi Ari negasin sih kalau pemerintah nggak akan bayar. Lagian kalau dibayar juga nggak ada jaminan kalau datanya balik. Uniknya nih ya, Wamenkominfo Nezar Patria bilang, bukan hal yang gampang bagi peretas melakukan peretasan PDNS ini buat nakut-nakutin mereka. Ini kan faktanya udah diretas, bukan soal nakut-nakutin atau apa. Faktanya, sistem keamanan kita tuh diretas. Gimana sih Pak Menteri ini? Justru itu, jawaban itu yang bikin aku geleng-geleng kepala. Tapi ngomong-ngomong, Menkominfo Budi Ari sama Wamenkominfo Nezar Patria itu backgroundnya apa sih? Background dari keduanya sih nggak ada yang berkaitan dengan teknologi informasi atau keamanan cyber. Alah, pantesan ngejawabnya kayak gitu. Pakar konsultan keamanan siber dan forensik digital dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya juga ngomong kok bahwa manajemen digital di Indonesia yang terkait dipimpin oleh orang yang nggak kompeten. Kelihatan kok ini kepala instansinya nggak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan cyber. Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Jafar juga bilang penyebab utama dari kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran SDM tentang keamanan cyber. Terutama nih ya, SDM yang punya akses ke dalam sistem, baik dari internal organisasi untuk keperluan operasional ataupun pihak lain yang menjadi mitra. Nah, kalau paham teknis seperti jelasin para pakar tadi, kan kita paham ya dengan masalah peretasan sistem keamanan siber kita. Setahu aku, sistem politik kita kan sangat transaksional. Pragmatisme berbagi kue di kabinet itu kan hal yang umum. Sejatinya kan memang the right man in the right place. Sebagaimana dasar putusan menunjuk seorang menteri. Pusing aku soal politik. Jadi intinya selama itu kah sistem keamanan cyber kita? Ya, kalau berdasarkan situs resmi Kominfo, alasan mereka itu PDN masih dibangun. Jadi Kominfo menyelenggarakan PDNS yang bisa digunakan sama semua instansi pemerintahan. PDNS sih katanya punya fitur layanan government cloud computer yang digadang-gadang nih, punya integrasi dan konsolidasi antara pusat data instansi pemerintah, pusat dan daerah. Tuh, aku masih penasaran. Ransomware bukannya nggak bisa masuk kalau nggak ada yang mancing. Aneh nggak sih? Pakar-pakar bilang, kalau biasanya ransomware masuk ke perangkat melalui email phishing, tautan berbahaya, atau kayak semacam downloadan yang nggak aman gitu. Tapi penyerangan ransomware juga ada cara lain, kayak nularin salah satu komputer yang ada di dalam network internal perusahaan. Dengan kata lain, artinya ada yang mengaktifkan ransomware itu dari sistem cyber PDNS kita dong. Entah itu aktif karena kealfaan atau ketidaktahuan SDM, atau memang sengaja disusupkan. Soalnya nih ya, kemarin Pak Budi Ari bilang kalau karyawan Kemenkominfo ada yang terpapar judol. Jangan-jangan karyawannya sebagai pintu masuk terjadi peretasan tuh. Kalau seandainya benar nih, si karyawan itu jadi pintu masuk, seharusnya memang didalami apakah atas dasar ketidaktahuan atau kelalaian. Atau sebaliknya, karyawan itu memang diduga sebagai alat meretas sistem PDNS. Lah itu kan udah jelas ada yang ngaku meretas dan meminta tebusan kepada Kemenkominfo. Udah jelas bukan kelalaian dong, itu udah terencana. Kamu benar, justru kalau peretas itu terjadi melalui sistem cyber, misalnya karyawan Kominfo main judol dengan PC kantor, kan seharusnya nggak sulit menemukan jejak penggunaan komputer, PC, ataupun laptop itu.
Hasil analisa Kominfo sendiri gimana tuh? Nah, tim forensik cyber Kemenkominfo melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerepan, bilang bahwa mereka sebenarnya belum lihat keterkaitan dengan serangan peretasan PDNS ini sama judul. Jadi nggak ada indikasi keterkaitan sama serangan ransomware sama langkah pemerintah yang menutup akses internet di Filipina, khususnya di kota Davao dan Kamboja buat penanganan judi online. Proses penyelidikan kan masih berlangsung. Yang ku tahu, perusahaan keamanan cyber Symantec yang berbasis di California, Amerika Serikat, brand cheaper ransomware ini bisa beroperasi dari berbagai metode, kayak phishing, instruksi eksternal, sampai mereka bisa manfaatin loh Initial Access Broker atau IAB. Ada lagi nih yang jelasin, secara umum IAB ini menggambarkan subkategori spesifik pelaku cybercrime yang bertindak sebagai perantara klien mereka, kasih akses itu ke sumber daya yang diperlukan buat ngelancarin serangan. Intinya, harusnya ada orang dalam yang digunakan sebagai alat supaya peretasan ini tercapai. Tim yang disuruh mengusut ini paham nggak dengan hal ini? Oke, kemungkinan-kemungkinan itu bisa aja terjadi. Tapi saat ini, taktik, teknik, dan prosedur brand cheaper masih belum jelas. Walaupun mereka mungkin memanfaatkan pedoman-pedoman yang diketahui untuk akses awal, termasuk melalui IAB yang tadi kamu sebutin. Phishing, mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi publik, atau menyusupi pengaturan Remote Desktop Protocol atau RDP. Nah, disinilah tugas negara untuk mengungkap motif siapa di balik peretasan ini. Setauku, sesulit itu memang buat ngelacak motif siapa di balik peretasan ini. Dan sesulit itu ngelacak keberadaan Lockbit. Ya, jadi intinya memang sistem keamanan sistem informasi kita sebegitu lemahnya. Jadi mudah dijebol kan? Lemah karena SDM, lemah karena teknologi cyber yang dimiliki negara, atau yang bahaya, lemah karena dikendalikan oleh pihak ketiga. Wow, segitu mudahnya mereka mengacak-acak sistem keamanan cyber kita. Jangan-jangan mereka ini ya cuma mau ngasih pesan ke kita, kalau mereka serius buat ngancurin kita, bisa-bisa kolaps di negara.